Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di Daris Learning. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang query, tetapi kita akan menambahkan bagaimana menambahkan field baru di dalam query yang sudah kita buat tanpa harus mengubah struktur tabel yang kita miliki. Oke, sambil kita mencoba, kita akan membuat satu query lagi yang di query keempat dan sesuai dengan project kita tentang database kepegawaian. Nah, teman-teman bisa siapkan database kepegawaian yang sudah ada. Nah, silakan Anda perhatikan kita gunakan query yang menggunakan query wizard dulu ya. Oke, Anda klik query wizard di situ. Nah, kemudian kita gunakan simple query wizard saja. Nah, kemudian kita lihat di sini di lajur sebelah kanan ini ada query data lengkap kepegawaian, ada pribadi titik name. Sekali lagi di sini ada tabel or query. Tentu saja di sini kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ini ada tabel query, kemudian ada variable field dan selected field. Nah, kita ambil pribadi titik name, kemudian ambil nama, kemudian alamat, kemudian kabupaten kita ambil pada tabel kabupaten. Oke, kemudian nama kap kita ambil di situ. Kemudian ada pribadi tanggal lahir atau TGL lahir, kita ambil pribadi. Ada TGL lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian golongan darah. Jadi mengambil field di sini bisa tidak berurutan ya. Nanti bebas mana yang Anda teman-teman butuhkan di dalam membuat query. Pribadi tegol, kemudian tabel gaji, kita ambil tabel gaji di atas. Oke, kita ambil gaji pokok di situ. Kemudian ada pribadi titik nikah. Oke. Kemudian ada bagian, nama bagian. Oke, kita ambil nama bagian. Kita ambil nama bagian. Kemudian agama, tabel agama, ambil nama agama. Oke, kita klik di situ, kemudian kita nama agama. Kalau sudah kita bisa next di situ. Oke, summary every, next saja. Nah, di sini query-nya kita bisa kasih sesuai dengan judul di situ, umpamanya tentang query data lengkap kepegawaian, namanya Desember 2022 gitu ya. Kemudian kita finish. Nah, data sudah tersajikan, ada 20 record, dicek betul di situ sudah sesuai dengan tabel pokok yang kita miliki. Kemudian kita geser ke kanan, datanya sudah ada di situ. Oke, lengkap di situ. Nah, ketika kita query-nya sudah selesai membuat dan data sesuai dengan data pokok yang kita inginkan, berarti database kita sudah bagus dan tidak ada masalah terkait dengan relasi maupun input data. Nah, sekarang kita mau nambahkan field baru umpamanya di dalam query. Jadi kalau field baru umpamanya ada NIP, nama, alamat, kemarin kita sudah buat di dalam query. Nah, di dalam tabel. Tapi hari ini kita coba membuat field baru di dalam query yang ada di sini. Oke, kita bisa klik home, kemudian kita view di situ. Nah, teman-teman bisa kita bisa maksimal saja ya. Coba teman-teman bisa lihat nanti bisa lebih jelas. Oke, kita lihat ke kanan. Oke, ada 4 kolom yang kosong. Nah, teman-teman kalau mamanya pengen menambahkan kolom yang kosong baru, tinggal di blok seperti ini, kemudian ada insert kolom. Oke, field baru mamanya kita tambahkan ada BPJS gitu ya. Oke, titik 2 mamanya dapat BPJS-nya VIP mamanya 250.000 mamanya. Nah, kita langsung tuliskan begitu, kemudian enter. Nah, teman-teman kalau mamanya kita sekali lagi kemarin sudah kita bahas bagaimana kalau kita run, kemudian nanti bisa memberikan rupiah langsung, bisa diklik kanan seperti ini, kemudian ada properties. Nah, kemudian di sini ada format. Kemudian teman-teman bisa pilih yang di situ? Format currency. Oke, baik. Currency di situ. Nah, sekarang kita coba dulu umpamanya kita run di sini ya.
Oke, datanya udah keluar nih. Nah, ini keluar semuanya. Jadi kita bisa menambahkan field baru di dalam query tanpa harus mengubah struktur tabel yang sudah kita miliki sebelumnya. Dan ini sangat efisien dan kita bisa nambahkan field apa saja yang dibutuhkan tanpa harus menambahkan di dalam tabel yang sudah kita miliki. Kita coba lagi, umpamanya kita mau nambah tunjangan istri atau tunjangan ada suami atau istri gitu ya. Kita ada tulis aja tun istri umpamanya. Dan sekali lagi aturan membuat field name itu tidak boleh menggunakan spasi gitu ya. Suami umpamanya berapa? 10% umpamanya 0,1 dikalikan dengan gaji pokok umpamanya. Gaji pokok. Nah, tulisan yang ada di sini ada field, ada gaji pokok di sini. Ini harus sama persis dengan apa yang kita tuliskan di dalam tabel kita. Umpamanya kalau Anda lihat di sini gaji, di tabel gaji itu ada gaji pokok. Nah, ini tanpa underscore. Nah, kita juga harus menuliskan tanpa underscore. Nah, kalau besar dan kecil, huruf kapital dan huruf non capital tidak jadi masalah, jadi teman-teman bisa gunakan huruf kecil maupun huruf yang capital. Nah, kemudian kita tambahin lagi umpamanya pajak gitu ya. Nah, ini contoh saja ya, walaupun tidak tepat persis benar, tapi kita cobakan pajak gitu ya. Kita pajak masuk. Pajak gitu. Titik 2 umpamanya 5% umpamanya 0,05 dikalikan dengan gaji pokok juga dari gaji pokok. Kemudian kita geser lagi, umpamanya ada gaji bersih umpamanya. Oke, gitu. Kita lebarkan, kita tulis umpamanya gaji bersih. Nah, di gaji bersih tentu saja kita tinggal bisa menambahkan tadi. Tentu saja ada gaji pokok. Kemudian ditambah tunjangan istri atau suami tadi. Tun istri atau suami, dan sekali lagi tulisannya harus sama. Ketika kita menuliskan di sini ada tun underscore istri underscore suami, ini juga tulisannya harus sama. Kalau mamanya lupa satu huruf saja, nanti ada munculnya yang disebut dengan enter parameter value. Jadi artinya dia akan mengambil data dari mana gitu, dan itu harus tulisannya harus persis sama. Mamanya dikurangi dengan pajak gitu ya. Nah, kita coba ya, kita run. Oke. Anda lihat di situ datanya sudah keluar. Oke. Anda lihat di situ. Nah ini kita lihat bahwa data itu sudah keluar, fieldnya ada tun istri atau suami, ada pajak dan gaji bersih. Cuman kalau Anda amati data ini, di sini ada tun istri atau suami ya. Nah, Anda lihat ternyata dia statusnya ada yang menikah atau yang belum menikah. Nah, tentu saja ini data ini masih belum benar ya. Artinya tentu saja yang sudah menikah dia dapat tunjangan, yang tidak menikah mestinya atau belum menikah dia tidak dapat tunjangan. Nah, sebetulnya nilai nikah ada true dan false ya, waktu kita menginputkan data di dalam tabel pribadi, itu tentu saja kita bisa memberikan value ataupun nilai tertentu. Nah, kita bisa tes atau memberikan value baru ataupun field baru di dalam query ini untuk melihat berapa nilai daripada true dan false yang kita tentukan di dalam field nikah. Oke, kita coba field lagi di sini, view, kemudian kita tambahkan di sini ya. Oke, di sini ada nikah, di sebelum BPJS saya blok, kemudian saya insert kolom ya. Umpamanya saya nambah field baru, hubungannya dengan nikah ya, saya tuliskan umpamanya kawin titik 2. Umpamanya saya ngambil supaya nanti nilai positif min 1, atau kita ambilkan nikah dulu aja dia, nikah dikalikan min 1 gitu. Oke, nah sekarang kita coba run. Nah, sekali lagi ini untuk mengetes. Oh, ternyata di sini ada status tadi field baru kawin itu kalau ini tercentang ini 1. Pemain kita coba ya, ini kita centang.
oh dia juga 1. Berarti ini ada value yang kita bisa gunakan untuk bisa mensinkronkan rumus yang kita tentukan di sini. Gitu ya. Di tun istri atau suami tentu saja kita bisa sinkronkan yang nantinya kalau dia belum menikah, dia tentu saja tidak dapat tunjangan. Kalau sudah menikah, dia dapat tunjangan. Oke, kita perbaiki berarti rumus tun istri atau suaminya di situ. Nah, kita bisa tambahkan, sebetulnya kita bisa modifikasi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita untuk contoh sederhana ini, kita akan coba di sini tun istri atau suami, karena kita sudah punya field kawin gitu, kita bisa tambahkan di sini kawin kali gitu 0,1 kali gaji pokok, kemudian kita enter. Sekaligus kita kasih format rupiah ya, supaya tampilannya akan jauh lebih baik. Di sini juga iya, kita kasih formatnya rupiah di properties. Oke, currency. Oke. Nah, kemudian kita run lagi. Kita coba lagi. Nah, kita cek di situ. Nah, ini sudah jadi. Jadi kalau Anda lihat di sini statusnya belum menikah nih. Nah, dia tunjangan sudah didapatkan. Nah, tinggal dia menjumlahkan gaji yang di situ dikurangi dengan pajaknya. Oke ya. Saya kira mudah dipahami ya. Dan silahkan dicoba dan terus berlatih supaya Anda jauh lebih memahami bagaimana konsep database dan membuat field baru terutama di dalam query. Selamat mencoba, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.